Pernah juga mereka nemuin ada bangkai burung sama kucing tergeletak dia di halaman rumah kami. Semua hewan itu mati dalam keadaan yang sama, Wak. Nggak ada bekas luka, nggak ada darah, nggak ada bekas muntah atau apapun. Jadi betul-betul macam berhenti hidup. Ya udah, karena keanehan itu sering terjadi berulang-ulang, akhirnya rumah kami itu betul-betul bersih dan juga steril dari hewan dari segala jenis hewan. Kejanggalan inilah, Wak, yang membuat keluarga mereka jadi ketakutan. Mereka nggak tahu apa yang menyebabkan keanehan ini terjadi dan apa yang harus mereka lakukan buat ngatasin ini, ya kan. Sampai akhirnya pada suatu malam ayah tiba-tiba mimpi, Wak. Dia didatangi seorang kakek-kakek rambutnya putih sama seekor ular raksasa, ya. Jadi ada dua makhluk yang nyamperin si ayah dalam mimpinya. Nah, dua makhluk ini datang ke mimpinya ayah. Dan ternyata makhluk-makhluk itu adalah khodam yang mengisi keris. Di dalam mimpinya ayah mereka bilang kayak gini, Wak. Saya mau minta gula merah, ya, gula merah. Dan mimpi aneh ini datang 3 hari berturut-turut, Wak. Itu terus yang ayah mimpikan. Ayah nggak pernah ngegubris sama sekali itu karena ayah takut musyrik. Nah, karena ayah ini nggak ngerespon apa-apa, lama kelamaan mimpi aneh ini pun mulai ngedatangin bukan ayah aja, Wak. Mulai datang ke anggota-anggota keluarga lainnya, ke ibu iya, ke Bima iya, ke adik-adik aku sampai juga Nadia. Mereka semua juga memimpikan ada kakek-kakek tua rambut putih sama ada ular raksasa datang minta gula merah. Nah, bersama dengan datangnya mimpi-mimpi itu, keris yang tadi cuman bisa dicabut sama ayah aja, ya kan? Tadi kan cuma ayah yang bisa cabut, mendadak bisa dicabut sama semua orang. Aku bisa nyabut, mama aku bisa cabut, adik aku bisa cabut. Biasanya nggak pernah bisa kan? Nah, dari situ ayah udah mulai cemas, ini udah nggak betul nih. Kalau keris ini dibiarin aja, takutnya nanti makin parah lagi, makin aneh lagi situasi di sini. Kita harus segera cari solusinya, katanya kayak gitu kan. Akhirnya karena ayah nih takut kenapa-napa, Wak, udah nggak enak kali lah perasaannya waktu itu. Ayah langsung nelpon kakaknya yang juga seorang ustadz, Wak. Bima panggilnya Pak Ade, si kakaknya ayah ini. Beberapa hari kemudian Pak Ade pun datanglah itu ke rumah mereka. Nah, lalu pas Pak Ade ini baru aja masuk, baru aja duduk di ruang tengah Nadia, Pak Ade langsung geleng-geleng kepala. Dia bilang apa? Kamu nih nyimpan apa toh? Kata dia gitu. Padahal waktu itu bapak belum cerita apa-apa Nadia soal keris, apalagi belum. Nah, pas dengar Pak Ade udah nanya kayak gitu, ayah langsung lah betulan ngambil keris itu langsung ditaruh di atas meja. Nah, Mas, Pak Ade diam bentar. Pak Ade udah seolah-olah udah tahu kan. Pak Ade diam bentar sambil dia memperhatikan si keris itu. Dan tengoknya kan. Terus macam kaget gitu Pak De. Pak De ngomong kayak gini, keris ini yang isi ada 2 ya? Gak biasa-biasa ya satu keris diisi sama 2 sosok. Biasanya cuma 1, kata Pak De. Dah, Pak De pun lalu meminta ayah untuk menceritakan semuanya tentang asal-usul keris ini dan apa saja yang terjadi di rumah selama mereka menyimpan keris ini. Udah diceritain semua sama ayah. Nah, pas ayah cerita soal mimpi didatangin sama kakek-kakek dan juga ular raksasa yang minta, apa tadi? Minta gula merah. Pak De tiba-tiba menghentikan cerita. Bentar. Sepanjang ayah cerita tuh Pak De gak ada motong. Tapi waktu ayah bilang mereka minta gula merah langsung bentar. Dia minta gula merah. Iya, Mas. Beneran gula merah? Bener, Mas. Oke. Nih ya, biar kamu tahu. Kamu tahu gak apa makna sebenarnya dari gula merah itu? Tiba-tiba Pak De ngomong gitu. Gak tahu, Mas, apa? Makhluk halus itu kalau minta sesuatu caranya juga halus. Mereka gak terang-terangan bilang pengen apa. Biasanya pakai kiasan. Kalau mereka minta kelapa, itu artinya mereka minta korban kepala manusia. Nah, sekarang kalau misalnya mereka minta gula merah, itu maksudnya mereka minta darah. Sebenarnya bisa darah apa aja, tapi umumnya darah hewan. Mungkin itulah alasan kenapa hewan-hewan di rumah kalian selalu mati, kata Pak De gitu, Wak. Dengar penjelasan Pak De kaget lah ya kan. Bang, serius lah Mas, terus sekarang apa yang harus kami lakukan nih Mas? Aku gak mau kasih korban apapun ke keris ini. Pak De bilang lagi, lebih baik udah kamu kembaliin aja kerisnya ke asalnya. Bawa dia balik ke kota X, kata Pak De, udah kembaliin aja. Nah, sejalan dengan permintaannya Pak Dewa, ayah pun setuju nih untuk langsung mengembalikan si keris itu ke tempat asalnya. Tapi Nat, entah kenapa segala macam usaha yang ayah lakukan buat ngembaliin keris ini ke kota X pasti selalu gagal. Selalu gagal. Waktu pertama kali ayah nih mau berangkat, wah, badan ayah tiba-tiba mendadak lemas. Lemas sekali sampai gak kuat gerak. Dibikin lemas gitu loh. Akhirnya perjalanan ke kota X gagal percobaan pertama. Terus nyoba lagi berangkat yang kedua kalinya kan. Tiba-tiba udah mau berangkat nih, mobil ayah tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sampai ayah ketinggalan pesawat. Ya kan? Dan yang lucunya, nah, tepat setelah jam take off, which is setelah pesawat itu terbang, baru mobil itu bisa nyala lagi. Bisa nyala ya.
Gagal lagi di percobaan kedua kan. Lanjut lagi percobaan ketiga. Nah kali ini ayah berhasil Wak nyampe ke bandara. Mobil dari rumah ke bandara aman-aman aja. Tapi waktu